Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom orang tua dan anak-anak yang saya kasihi di dalam Yesus. Hari ini kita akan memulai pengajaran di bulan Februari dengan tema yang baru, yaitu Love is in the Air. Ya, bulan Februari ini kita akan membahas tentang kasih. Anak-anak akan belajar tentang kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang sabar, kasih yang mau mengampuni, dan tentunya bagaimana bertindak dengan kasih. Para orang tua yang saya kasihi, saya mendorong saudara semua untuk membimbing anak-anak saudara di rumah untuk mempraktekkan setiap pengajaran yang disampaikan sepanjang bulan ini setiap hari untuk dapat membangun karakter mengasihi yang sesuai dengan firman Tuhan dalam diri setiap anak-anak kita. Saudara juga dapat mengabadikan tindakan kasih yang dilakukan mereka setiap hari dan kirimkan kepada kami melalui email ndkc@ndcministry.org agar tindakan anak-anak saudara dan keluarga dalam mempraktekkan firman Tuhan dapat menginspirasi keluarga lainnya. Manfaatkan fitur Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC untuk menolong saudara dalam membimbing anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, sekarang sudah tiba saatnya bagi anak-anak kita untuk mulai beribadah. Yuk adik-adik semua, persiapkan hati dan diri kalian semua untuk mulai memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Para orang tua, yuk kita dampingi anak-anak kita untuk beribadah. Dan setelah itu, arahkan mereka untuk segera bergabung ke dalam small group. Bila anak saudara belum memiliki small group dan ingin bergabung, silahkan mengisi formulir digital melalui link di bawah ini. Adik-adik, duduk yang manis ya, ikut memuji Tuhan dan dengarkan firman Tuhan baik-baik. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Kembali lagi bersama Kak Prisil dan Kak Rahel. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Wah Kak Prisil, gak terasa ya Kak Prisil, ternyata sekarang kita tuh udah masuk tahun 2021 bulan yang kedua Kak Prisil. Iya Kak, nggak kerasa banget ya Kak. Padahal kemarin Kak Prisil baru merayakan Natal. Tiba-tiba sekarang udah tahun baru, udah tahun 2021 dan sekarang sudah masuk ke bulan yang kedua, yaitu bulan yang Februari. Iya benar banget Kak Prisil. Nah adik-adik, meskipun kita udah masuk di bulan yang baru nih, kita tetap harus jaga kesehatan ya adik-adik. Bener banget tuh Kak Rahel, adik-adik harus rajin-rajin mencuci tangan, kalau nggak pakai hand sanitizer. Lalu adik-adik kalau keluar rumah, adik-adik harus pakai masker dan juga pakai face shield nih, kayak Kak Prisil sama Kak Rahel di sini. Betul banget Kak Prisil, dan juga jangan lupa Kak, harus jaga jarak juga ya kalau di luar ya. Iya bener adik-adik, kita harus sama-sama jaga jarak ya. Oke, nah sekarang adik-adik kita mau beribadah. Yuk kita mau berdoa dulu. Ambil sikap doa yang baik, lipat tanganmu, tutup matamu. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sudah siap memuji nama Tuhan adik-adik? Siap dong Kak Rahel. Bangkit berdiri dulu semuanya. Yuk adik-adik, kakak mau tes semangatnya ya. NDC Kids, Praise the Lord. Sekali lagi NDC Kids, Praise the Lord. Yuk adik-adik kita sama-sama tepuk tangannya ya. Let's sing, do ya. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He stands for you? He's much more than a friend or brother. He loves you from the very start. He can wipe away your sin and let new life begin.
Kak Rahel, adik-adik di rumah luar biasa banget ya. Iya Kak Prisil, kalau Rahel lihat adik-adik keren banget. Nah Kak Prisil, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan kalau Tuhan Yesus adalah Bapa yang mengasihi kita, yang selalu setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami seperti yang Tuhan Yesus ingini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Rahel, katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, Kak Ocha senang banget karena hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik dalam ibadah online. Sebelumnya, Kak Ocha mau buka maskernya dulu ya. Nah, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kak Ocha doain supaya kita semua sehat selalu ya. Ngomong-ngomong soal sehat, apa ya kira-kira makanan yang bisa membuat tubuh kita sehat? Bener,
sayuran. Nah, di depan Kak Ocha sekarang udah ada sekeranjang sayuran. Kalau Kak Ocha sih suka banget sama sayuran ini. Sayuran apa namanya? Jagung, bener. Kak Ocha suka banget sama sayuran ini kalau ada di dalam sup. Kalau misalnya adik-adik gimana? Nah, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Ocha mau membawakan sebuah cerita. Jadi, di dalam sebuah hutan yang rindang, ada tinggal seekor hewan kecil berwarna putih. Nah, ini dia hewannya. Nah, Kak Ocha umpetin ya. Ini dia, tikus kecil yang riang gembira. Setiap pagi, tikus ini pergi mencari makanan. Suatu kali, dia melihat apa di tengah hutan? Ada sekeranjang jagung yang banyak. Kira-kira dia suka nggak ya adik-adik? Wah, si tikus kecil ini suka banget. Lalu dia bilang apa? Jagungnya ada banyak. Aku akan habiskan semua jagungnya untuk diriku saja. Aku nggak mau berbagi sama orang lain. Aku nggak mau kasih tahu orang lain kalau di sini ada jagung yang enak dan segar. Jadi si tikus kecil ini segera melubangi keranjang dan dia masuk ke dalam keranjang itu. Lalu dia melahap dengan rakus, dengan serakah semua jagungnya di dalam keranjang adik-adik. Hingga jagungnya habis. Kira-kira adik-adik tahu apa yang terjadi ketika si tikus kecil ini melahap semua jagungnya? Yang terjadi adalah tiba-tiba si tikus yang tadinya kecil jadi besar. Tikus tadi jadi gendut. Dan sekarang dia kebingungan. Kenapa adik-adik? Karena dia jadi nggak bisa keluar dari keranjang yang tadi dia lubangi sendiri. Waduh, dia jadi nggak bisa keluar adik-adik. Gara-gara apa? Gara-gara dia serakah. Gara-gara dia mencari kesenangan diri dia sendiri. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seekor binatang. Adik-adik tahu suara apa? Suaranya seperti ini. Miau, miau. Nah, suara apa ya? Suara apa? Iya benar, suara kucing. Si kucing ini ternyata melihat dari jauh si tikus yang gendut ini tadi, kekenyangan dia. Wah, katanya ini nih sasaran empuk katanya. Lalu si kucing itu segera berlari dan dia masuk ke dalam keranjang dan melahap si tikus gendut tadi. Nah, dari cerita ini apa sih yang Kak Ocha ingin kasih tahu pada adik-adik? Ternyata apa yang si tikus kerjakan ini, keserakahannya ini tidak membuahkan hasil yang baik. Dia nggak mau memikirkan orang lain. Dia hanya memikirkan kesenangannya sendiri aja. Nah, adik-adik di rumah, di Alkitab juga ada seorang tokoh Alkitab yang hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri. Tahu nggak siapa? Kita sama-sama yuk dengerin kisah berikut ini. Halo adik-adik, hari ini kakak mau ceritain sebuah kisah di dalam Alkitab. Adik-adik masih ingat yang namanya Ishak? Siapa ya itu? Betul adik-adik, Ishak itu adalah anak dari Abraham, anak yang dijanjikan Tuhan itu loh. Sekarang Ishak sudah bertumbuh menjadi dewasa. Dia sudah memiliki istri dan 2 orang anak. Nama istrinya adalah Ribka dan 2 orang anaknya, yang paling tua namanya Esau dan yang paling kecil namanya Yakub. Esau ini badannya berbulu adik-adik dan dia senang berburu. Sedangkan Yakub kulitnya licin dan dia senang untuk tinggal di kemah menolong mamanya. Karena itu adik-adik, Ishak lebih mengasihi Esau, sedangkan Ribka lebih mengasihi Yakub. Suatu hari adik-adik, Ishak sudah bertambah tua. Matanya sudah tidak bisa lagi melihat dengan baik. Dia berpikir, sepertinya aku sudah mau meninggal. Aku harus berdoa bagi anak kesayanganku yaitu Esau. Lalu Ishak memanggil Esau anaknya. Esau, kemari sini, mendekatlah kepadaku. Hari ini aku mau berdoa kepadamu. Aku mau berdoa memberikan kamu berkat. Tapi sebelumnya kamu pergi dulu ya berburu dan masakkan makanan kesukaan aku. Wow, Esau sangat senang. Dia bilang, yes, aku dapat berkat dari ayah. Aku mau pergi berburu dan memasakkan yang terbaik untuk ayah. Tapi adik-adik tahu nggak? Ribka mendengar hal itu. Dia berpikir, Esau yang mendapatkan berkat dari Ishak? Tidak boleh. Aku ingin anakku Yakub yang mendapatkan berkat. Lalu Ribka memanggil Yakub. Yakub, sini kemari cepat. Sekarang Yakub, kamu pergi ke kandang dan ambilkan ibu 2 ekor kambing. Lalu Yakub melakukan apa yang diperintahkan oleh Ribka. Dia mengambil 2 ekor kambing. Lalu Ribka memasakkan menjadi makanan kesukaan Ishak. Lalu Yakub
memberikan makanan itu nanti kepada Ishak ayahnya adik-adik. Tapi sebelumnya Yakub memberikan kulitnya itu ditutupi oleh kulit anak kambing supaya berbulu. Lalu Yakub membawa pakaian yang terbaik punya Esau dan dia pakai ke dirinya sendiri. Kira-kira Yakub lagi ngapain ya? Ternyata Yakub lagi berpura-pura menjadi Esau. Dia memakai kulit kambing di tangannya, di lehernya, dan dia memakai baju milik Esau. Lalu makanannya jadi nih adik-adik. Dia membawakannya ke ayahnya. Tok tok tok. Ayah, ini aku Esau. Aku membawa makanan yang ayah minta. Lalu Ishak bilang, kok suaranya gak seperti anakku Esau ya? Ishak ragu. Lalu dia memanggil anaknya lebih dekat. Sini. Mana kalau kamu Esau, aku mau memegang kamu. Setelah dipegang tangannya, lalu dipeluknya. Ternyata ayahnya bilang, betul kamu Esau. Wah, Yakub berpura-pura menjadi Esau ya adik-adik. Akhirnya ayahnya memberi berkat kepada Yakub. Setelah itu, Esau kembali pulang dari berburu. Dia memasakkan makanan kesukaan ayahnya, lalu membawakan kepada ayahnya. Lalu Esau bilang, ayah, ini aku membawakan makanan untukmu. Ishak bingung, loh tadi aku sudah memberikan berkat buat Esau. Kamu ini siapa? Esau bilang, ayah, aku baru datang, aku ini Esau. Wah adik-adik, ternyata Ishak dan Esau menyadari yang tadi itu bukanlah Esau yang sebenarnya. Tadi itu Yakub, mereka ditipu. Wah, Esau sangat marah. Dia ingin membunuh Yakub adik-adik. Adik-adik, apa akibat dari kesalahan Yakub? Yakub melakukan apa yang menyenangkan dianya saja. Dia egois, dia tidak peduli sama kakaknya. Karena itu adik-adik, tindakannya membawa dampak yang buruk. Akhirnya Yakub harus pergi dari kejaran kakaknya ke Haran. Sedih ya adik-adik. Kita belajar ya untuk tidak egois dan mau berbagi kasih kita. Sekian cerita dari Kak Hani. Nah, gimana adik-adik? Udah dengerin kan kisah yang tadi Kak Hani bawain? Ternyata kisah yang Kak Hani bawain ini memiliki kesamaan yang tadi Kak Ocha ceritain tadi soal si tikus kecil tadi ya. Ternyata si tikus kecil tadi dengan si Yakub memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Mereka sama-sama mencari kesenangan mereka sendiri. Mereka tidak mau mencari kesenangan orang lain. Mereka hanya fokus kepada diri mereka. Akibatnya apa? Akibatnya mereka menerima hal yang buruk. Si Yakub harus pergi melarikan diri karena dia takut akan kemarahan Esau. Sedangkan si tikus kecil, dia jadi dimakan oleh si kucing yang kelaparan. Nah, hari ini Kak Ocha mau ajak adik-adik di rumah untuk baca satu ayat di Alkitab. Ayatnya itu ada di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Bunyinya seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah adik-adik, dari ayat 5 kita belajar bahwa kita hidup dalam kasih. Maksudnya kalau kita bilang kita mengasihi sesama, mengasihi mama papa, mengasihi saudara-saudara, mengasihi teman-teman, berarti kita akan menjadi anak-anak yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Gak kayak Yakub dan gak kayak si tikus kecil tadi adik-adik. Nah makanya pasti kita akan menjadi anak yang suka berbagi. Kita gak akan jadi anak yang serakah. Kita pasti mau dengerin apa kata orang lain karena kita mau menyenangkan orang lain juga adik-adik. Nah gimana adik-adik mau hidup dalam kasih? Nah adik-adik, gimana cerita hari ini? Kita mau ya jadi anak-anak yang hidup di dalam kasih. Sebelum kita selesai ibadah hari ini, kakak mau menginformasikan untuk papa mama yang memiliki anak berusia baby sampai dengan TKB dapat mengunduh aktivitas kita hari ini di dalam aplikasi NDC. Dan untuk papa mama yang anaknya sudah berusia 1 sampai dengan 6 SD juga bisa mendownload pertanyaan diskusi dalam aplikasi NDC di dalam Parenting 101. Sebelum kita selesai adik-adik, kita siap ya mau baca ayat hafalan kita hari ini dan ikuti gerakan teman kita yang satu ini.
Alexis Juan. Aku ibadah di NDC Kids Sedewo. Hari ini ayatnya dari Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. God bless you. Good job adik-adik. Kakak percaya ya kita semua bisa menghafal ayat hafalan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pada hari ini, yuk ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Kami mau memikirkan kepentingan dan kesenangan orang lain juga. Karena kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami juga mau menjadi berkat bagi semua orang. Kami sudah selesai Tuhan, Tuhan yang pimpin sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bye-bye. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.